Keindahan alam dan budaya Bali telah dikenal di seluruh dunia. Segala sesuatu yang terjadi di Bali akan cepat mendapat perhatian masyarakat internasional, seperti halnya kasus perdagangan penyu. Penyu-penyu yang kini keberadaannya di alam semakin terancam punah, masih saja diperdagangkan, walaupun sebenarnya semua jenis penyu di Indonesia telah dilindungi oleh undang-undang. Artinya, penyu tidak boleh diperjualbelikan secara komersil, agar penyu tersebut tetap lestari. Pada tahun 2001, KSBK kembali melakukan investigasi dan monitoring perdagangan penyu di Bali seperti yang telah dilakukan di tahun 1999. Perdagangan penyu di Bali terpusat di Tanjung Benoa. Tanjung Benoa menjadi pintu masuk utama perdagangan penyu di Bali. Ini adalah penampungan penyu di Tanjung Benoa. Dilihat dari kejauhan, penyu yang ditangkap dari laut akan dikumpulkan di tempat-tempat penampungan yang ada di Tanjung Benoa. Saat ini, ada 6 penampungan penyu di Tanjung Benoa, yaitu milik Rasta, kami, Atri, Menteri, Hasan, dan Daang. Selama bulan Februari hingga Mei 2001, KSBK mencatat rata-rata ada sekitar 199 ekor penyu per bulan di ke-6 penampungan penyu tersebut. Memang jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan data tahun 1999. Namun ini lebih banyak disebabkan karena perdagangan penyu di Tanjung Benoa kini berlangsung lebih tertutup dan hati-hati. Pemotongan penyu dinilai oleh banyak kalangan terkesan sadis. Penyu tersebut dipotong pada bagian tepi perutnya dalam keadaan hidup-hidup. Ini adalah karapas-karapas penyu yang ada di tempat Rasta setelah penyu-penyu tersebut diambil dagingnya. Pemanfaatan penyu di Bali lebih banyak untuk kepentingan komersil, misalnya untuk sate atau masakan lawar. Penjual daging penyu dan sate penyu masih banyak ditemukan di Benoa, Serangan, Gianyar, dan Denpasar. Selain diambil daging dan telurnya, karapas penyu juga banyak digunakan sebagai bahan souvenir seperti gelang, kalung, cincin, sendok, dan sebagainya. Juga sebagai hiasan. Beberapa pedagang penyu mengatakan bahwa pemanfaatan penyu di Bali adalah untuk kepentingan adat dan agama. Namun, para pedanda atau pendeta umat Hindu seperti Ratu Pedanda Ngurah Kaleran menyatakan bahwa dalam ajaran agama Hindu sama sekali tidak ada keharusan memakai daging penyu dalam upacara-upacara adat. Sebenarnya tidak ada keharusan daripada umat Hindu untuk melakukan persembahyaan. Ini adalah kapal-kapal penangkap penyu di Tanjung Benoa. Dengan dibiayai oleh pedagang
atau pemodal, kapal-kapal ini akan berlayar ke laut Sulawesi, Flores, Jawa, dan Aru untuk menangkap penyu. Salah satu lokasi penangkapan penyu adalah di perairan sekitar Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Ini adalah kapal milik kami yang sedang mencari penyu di Alas Purwo. Mereka menangkap penyu dengan jaring yang dibentangkan di laut. Satu buah jaring panjangnya sekitar 500 meter. Biasanya mereka akan memasang lebih dari 5 buah jaring. Ini adalah penampungan penyu sementara yang ditemukan di Alas Purwo sebelum penyu-penyu tersebut dikirim ke Tanjung Benoa, Bali. Dari penampungan penyu di Tanjung Benoa, penyu-penyu tersebut akan dikirim ke berbagai daerah di Bali seperti Denpasar, Serangan, dan Gianyar. Pada bulan Mei 2001, investigator KSBK mengikuti mobil yang membawa penyu dari penampungan penyu milik kami di Tanjung Benoa yang dikirim ke Serangan. Walaupun agak terlambat, namun dalam 2 tahun terakhir ini, pemerintah gencar melakukan operasi penegakan hukum perlindungan penyu di Bali. Pada tanggal 29 Mei 2001, Kepolisian Resort Gianyar menyita 25 ekor penyu milik Rasta yang akan dikirim ke Gianyar. Ini adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut penyu. Sebulan sebelumnya, Pengadilan Negeri Denpasar juga memvonis WW dan Maliani dengan hukuman penjara 1 tahun untuk WW dan 8 bulan untuk Maliani. WW dan Maliani terbukti bersalah telah menangkap dan memperdagangkan 90 ekor penyu pada bulan Oktober 2000. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. WW lah yang memodali penangkapan penyu. WW adalah salah seorang pemain utama dalam bisnis besar penyu di Bali. Namun hingga laporan ini diturunkan, WW masih bebas, belum masuk penjara. Pada akhir bulan Mei 2001, KSBK membantu Polres Gianyar dan petugas konservasi sumber daya alam atau KSDA untuk melepas penyu-penyu sitaan ke laut bebas. Setelah diambil 1 ekor sebagai barang bukti, penyu-penyu yang lain dilepas di pantai Lebi, Gianyar. Kita berharap kasus perdagangan penyu ini akan terus diproses ke pengadilan dan pelakunya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Perdagangan penyu di Bali
telah mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional. Dalam 5 bulan terakhir ini, KSBK menerima lebih dari 20.000 petisi dan dukungan dari 200 organisasi internasional yang menyerukan agar perdagangan penyu di Bali segera dihentikan. Banyak di antara mereka yang mengancam akan melakukan kampanye boikot pariwisata Bali jika pemerintah tidak serius menghentikan perdagangan komersil penyu. Anggota KSBK di Indonesia juga tiada hentinya melakukan kampanye perlindungan penyu. Menghentikan perdagangan komersil penyu di Bali akan membantu pelestarian penyu secara global. Perdagangan penyu di Bali telah mendorong penangkapan penyu besar-besaran di daerah lain seperti Sulawesi, Flores, Jawa, Aru, dan lain-lain. Sikap tegas pemerintah untuk menegakkan hukum perlindungan penyu di Bali akan meningkatkan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata. Generasi yang mendatang juga akan masih punya kesempatan untuk melihat penyu di habitatnya dan keindahan alam Bali.